Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pada bab 8 keuangan daerah. Yang pertama, sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan sering menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimiliki kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagai pendapatan dengan daerah. Jika hal ini terjadi, maka ada kondisi yang tidak kondusif revitalisasi pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan pertama yang diperoleh daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah. Banyak negara legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut, serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya. Cara pengungutan pajak pada tingkat lokal di berbagai negara berbeda satu sama lain. Norton juga menjelaskan dengan berbagai pajak daerah yang ada di berbagai negara dunia yang meliputi pertama properti taxes yang didasarkan atas nilai jual atau potensi dari tanah atau bangunan, pindah tangan kepemilikan atau aset bangunan yang ditampak. Properti juga dapat dinilai atas dasar nilai modal dan tahunan maupun cara lain. Adapun kelebihan dari pajak properti menurut Wilson and Gam, yang pertama convenience and compressibility, karena mudah dikelola dan bagi banyak orang lebih tampak diterima dan dimengerti untuk menyerahkan dana bagi pelayanan pemerintah daerah melalui pemajakan properti yang tidak bergerak. Lalu yang kedua, fairness, karena ada hubungan yang cukup kuat pada pendapatan dan kekayaan pribadi dengan ukuran dan nilai properti yang dimiliki. Lalu yang ketiga, efisiensi, karena properti lebih mudah didefinisikan dan pajak properti relatif murah dan mudah dipungut dan sulit dihindari. Lalu yang keempat, stability and predictability, karena hasil dari pajak properti dapat diperkirakan dan kecuali di waktu inflasi tinggi bersifat stabil dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan Dewan Kota melakukan kalkulasi anggaran. Lalu yang kelima, feasibility and accountability, karena pembayaran pajak dapat menurut pelayanan apa yang harus disediakan atau sebagai pemilih yang dapat menyatakan pandangannya mengenai kewenangan dan kebijakan pemajakan. Lalu yang kedua ada local and regional income and profit taxes. Pada pajak ini dikenakan atas laba dan penghasilan baik di tingkat lokal maupun regional. Jenis pajak ini dikenal sebagai efisien dan fleksibel karena pajak ini bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat
pendapatan dan luas, karena dapat meningkat secara otomatis sesuai perkembangan penghasilan dan inflasi. Pajak ini dapat diterapkan terhadap berapapun besarnya penghasilan, namun umumnya diakui bahwa pajak penghasilan pribadi tidak dikenakan pada penghasilan di bawah tingkat kebutuhan dasar. Lalu yang ketiga yaitu business rates and other source of the revenues, yang merupakan pajak usaha terhadap penghasilan bisnis lokal dengan tarif biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada pajak usaha lain tidak dapat semata-mata atau secara langsung dikaitkan dengan laba usaha. Income, ranting, dan variabel lain juga bisa menjadi dasar dalam pajak penghutang oleh pajak lokal. Meskipun terdapat pajak kriteria lokal sebagai dasar penentuan tarif dan penghutang pajak, dalam praktik masih saja terdapat banyak keseluruhan dan kritik atas local tax ini. Yang berikut pengeluaran daerah. Desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Expenditure segment. World Bank pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa otoritas diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat, yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara memadai, ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. Lalu yang kedua, secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program. Lalu yang ketiga, menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi efisiensi mungkin. Pada pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan mengeluarkan daerah harus bisa memenuhi pada pendapatan daerah. Melihat hubungan antara timbal balik kedua aspek, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan atau menghabiskan salah satu aspek saja. Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hubungan kuat antara desentralisasi politik dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi politik membutuhkan kemandirian finansial dalam mengelola kewenangannya, sementara pada kemandirian pengambilan keputusan dalam pengelolaannya terdapat dua aspek penting yang berkenan dalam desentralisasi fiskal ini, yakni kewenangan otonom dalam hal pengeluaran serta kemandirian untuk membiayai pengeluaran tersebut. Hal pengeluaran pemerintah daerah dapat didasarkan menyangkut pelayanan publik yang harus disediakan secara efisien, efektif, adil, dan transparan. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pada bab 8, keuangan daerah. Yang pertama, sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan sering menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara
pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimiliki kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagai pendapatan dengan daerah. Jika hal ini terjadi, maka ada kondisi yang tidak kondusif revitalisasi pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang termasuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan pertama yang diperoleh daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah. Banyak negara legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut, serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya. Cara pengungutan pajak pada tingkat lokal di berbagai negara berbeda satu sama lain. Norton juga menjelaskan dengan berbagai pajak daerah yang ada di berbagai negara dunia, yang meliputi pertama properti taxes yang didasarkan atas nilai jual atau potensi dari tanah atau bangunan, pindah tangan kepemilikan atau aset bangunan yang ditampak. Properti juga dapat dinilai atas dasar nilai modal dan tahunan maupun cara lain. Adapun kelebihan dari pajak properti menurut Wilson and Gam, yang pertama convenience and compressibility, karena mudah dikelola dan bagi banyak orang lebih tampak diterima dan dimengerti untuk menyerahkan dana bagi pelayanan pemerintah daerah melalui pemajakan properti yang tidak bergerak. Lalu yang kedua, fairness, karena ada hubungan yang cukup kuat pada pendapatan dan kekayaan pribadi dengan ukuran dan nilai properti yang dimiliki. Lalu yang ketiga, efficiency, karena properti lebih mudah didefinisikan dan pajak properti relatif murah dan mudah dipungut dan sulit dihindari. Lalu yang keempat, stability and predictability, karena hasil dari pajak properti dapat diperkirakan dan kecuali di waktu inflasi tinggi, bersifat stabil dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan Dewan Kota melakukan kalkulasi anggaran. Lalu yang kelima, feasibility and accountability, karena pembayaran pajak dapat menurut pelayanan apa yang harus disediakan atau sebagai pemilih yang dapat menyatakan pandangannya mengenai kewenangan dan kebijakan pemajakan. Lalu yang kedua ada local and regional income and profit taxes. Pada pajak ini dikenakan atas laba dan penghasilan baik di tingkat lokal maupun regional. Jenis pajak ini dikenal sebagai efisien dan fleksibel karena pajak ini bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan dan luas, karena dapat meningkat secara otomatis sesuai perkembangan penghasilan dan inflasi. Pajak ini dapat diterapkan terhadap berapapun besarnya penghasilan, namun umumnya diakui bahwa
pajak penghasilan pribadi tidak dikenakan pada penghasilan di bawah tingkat kebutuhan dasar. Lalu yang ketiga yaitu business rates and others source of the revenues, yang merupakan pajak usaha terhadap penghasilan bisnis lokal dengan tarif biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada pajak usaha lain tidak dapat semata-mata atau secara langsung dikaitkan dengan laba usaha. Income, ranting, dan variabel lain juga bisa menjadi dasar dalam pajak penghutang oleh pajak lokal. Meskipun terdapat pajak kriteria lokal sebagai dasar penentuan tarif dan penghutang pajak, dalam praktik masih saja terdapat banyak keseluruhan dan kritik atas local tax ini. Yang berikut pengeluaran daerah. Desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Expenditure segment. World Bank pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa otoritas diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat, yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara memadai, ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. Lalu yang kedua, secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program. Lalu yang ketiga, menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi efisiensi mungkin. Pada pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan mengeluarkan daerah harus bisa memenuhi pada pendapatan daerah. Melihat hubungan antara timbal balik kedua aspek, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan atau menghabiskan salah satu aspek saja. Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hubungan kuat antara desentralisasi politik dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi politik membutuhkan kemandirian finansial dalam mengelola kewenangannya, sementara pada kemandirian pengambilan keputusan dalam pengelolaannya terdapat dua aspek penting yang berkenan dalam desentralisasi fiskal ini, yakni kewenangan otonom dalam hal pengeluaran serta kemandirian untuk membiayai pengeluaran tersebut. Hal pengeluaran pemerintah daerah dapat didasarkan menyangkut pelayanan publik yang harus disediakan secara efisien, efektif, adil, dan transparan. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.